ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak Yu, pemirsa Om TV. Selamat berjumpa pada acara Tatap Muka, di mana program ini kita arahkan untuk membicarakan hal-hal yang ada di sekitar kita. Untuk malam hari ini, kita akan membahas mengenai hiburan atau seni budaya, terutama di daerah dalam pengembangan musik pop. Dan untuk itu saya mengajak beberapa sahabat baik saya, satu adik perempuan, beliau adalah penyanyi, beliau adalah aktivis di kafe, kemudian ada Kang Mas saya, Mas Darto, beliau senior dalam permusikan di Jogja karena main band sejak tahun 63. Kemudian Mas Tony, juga penyanyi yang pernah ikut tersaring dalam lomba nyanyi dangdut nasional, dan beberapa hari yang lalu beliau juara 2 singing contest on TV untuk kategori pria. Mas Tony, Mbak Yuni Harta, dan Pak Darto, kami ucapkan selamat malam. Selamat malam. Sahabat baik saya, kita malam ini akan bicara tentang tren yang menurut saya sangat menarik, mengenai saya sebut sebagai musik kafe, di mana kafe-kafe yang tumbuh di Jogja terutama, dan saya juga yakin bahwa di kota-kota lain, di Solo, di Semarang, di Magelang, di Bogor, di Malang dan sebagainya, ini sedang marak pertunjukan keyboard tunggal, di mana dalam pandangan saya, untuk setelah saya melewati survei kecil-kecilan, ada 24 tempat hiburan di Jogja yang open mic, istilah mereka open mic, menawarkan kepada pengunjung untuk menyanyi, ternyata dipenuhi oleh ibu-ibu rumah tangga, terutama ibu-ibu rumah tangga yang datang diantar oleh suaminya, atau mereka datang serombongan dengan teman-teman sebayanya. Ini yang akan saya tanyakan. Yang pertama kali akan kepada Mbak Yuni Harta. Ya, baiklah. Itu pertanyaan yang sangat menarik menurut saya ya. Dicermati oleh Mas Ari hal-hal yang sampai sedetil itu, dan memang kenyataannya di lingkungan manapun, di wilayah manapun, di daerah manapun, di seantero Indonesia, bahkan mungkin dunia ya, jumlah antara pria dan wanita, antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu memang cenderung lebih banyak ke ibu-ibu ya. Dengan keadaan sosial yang sekarang sudah menuju kepada globalisasi ini, kira antara peran ibu itu sangat penting. Mereka datang ke kafe-kafe, mereka mencari hiburan, mereka pergi menghilingkan diri. Kalau saya lihat begitu fenomenanya seperti itu. Kalau pada waktu lalu, zaman saya masih belum paripurna tugas ya Mas Ari, itu kan healingnya itu bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, masih dalam rengkuhan keluarga. Nah, kalau dicermati Mas Arya, ibu-ibu yang datang itu, yang hadir di kafe-kafe itu, mayoritas persentase adalah 60% ada itu di usia yang sudah matang atau parubaya. Ya. Jarang ada yang misalnya masih muda-muda, masih semangat, masih bisa misalnya healing di tempat lain dengan cara lain ya. Ibu-ibu yang seusia misalnya saya di atas 45, 50, 60, bahkan 70, 80, itu sesuatu yang bagus. Mereka memilih tempat-tempat kafe itu yang sudah disebutkan Mas Ari, ada sekitar puluhan ya. Nah, ini 24 kafe di Jogja ini rata-rata mempunyai pengunjung dengan karakteristik sendiri. Rata-rata mereka itu kalau saya tanya tujuannya adalah healing.
Healing. Iya, healing. Maka masalah healing ini, kalau kemarin healingnya itu pada traveling, waktu belum COVID itu kan pada healingnya ada yang umroh religi ya, ada yang kebanyakan ke Singapura, ke Thailand, kemana, ke Bali, paling tidak ke Jakarta, ke Bandung. Dengan adanya larangan karena COVID itu, mereka tetap ingin healing, mereka tetap ingin mengekspresikan jiwa mereka. Tadi dikatakan untuk curhat, untuk itu betul sekali. Mayoritas mereka itu mempunyai alasan healing saya sekarang ke musik. Apalagi tren musik sekarang itu tidak hanya musik pop saja, tetapi juga popnya itu dangdut. Nah, dengan adanya dangdut dan mereka tidak hanya menyanyi, mereka bisa berdansa, mereka bisa curhat ya, dengan cara, ada yang kalau seperti saya curhatnya ya nyanyi, ya cerita. Ada yang ibu-ibu itu bisanya hanya enggak kalau cerita, dia tidak suka bergosip, tidak suka cerita, tapi nyanyi, meneriakkan jiwa ya. Misalnya ibu-ibu yang habis berpisah dengan suaminya, ada masalah, mereka memilih topik lagu yang sesuai dengan kata hati dia, sehingga dia curhat, dia bisa berteriak, dia bisa menyampaikan keluhan ya, keluhan. Nah, ini positif kalau menurut saya. Ini adalah perkembangan yang luar biasa di masyarakat kita. Ketika dulu terkenal dengan suami pulang kerja ke opo lagi petan ya kan, lagi ngerumpik di tetangga, lagi ada yang lagi berantem karena masalah jemuran tertukar dan lain sebagainya, kehidupan di komplek itu ya kita. Nah, sekarang itu Mas Ari positif karena mereka pergi ke kafe, mereka bisa menikmati musik, mereka bisa bertemu dengan orang baru, berkenalan dengan teman-teman baru, dan juga untuk yang bisnis itu tidak menutup kemungkinan mereka itu ya untuk lobbying di situ ya. Kemudian untuk yang tidak ngapa-ngapain, saya ibu rumah tangga di rumah hanya nungguin anak sekolah mengantar, ini kan bosan ya, mereka bisa bertukar ide, misalnya dengan berjualan, misalnya dengan jualan online maupun offline, ataupun mereka bisa bertukar pengalaman. Itu sisi positif saya kira. Nah, suasana seperti ini yang ingin saya nanti akan saya tanyakan kepada Mas Darto, saya panggil Mas mengenai perbandingan antara sebelum tahun 2000 ini, dunia hiburan kita dikuasai oleh band, ya, oleh grup-grup vokal, oleh kelompok-kelompok akustik. Sekarang baru digeser oleh ibu-ibu yang menyanyi lewat keyboard tunggal. Ya. Tapi untuk jawaban Mas Darto kita tunggu pada setelah jeda berikut ini. Ya, makasih. Hai kamu kaum hawa yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, atau yang berkunjung ke Kota Gudeg Yogyakarta. Jangan lupa kunjungi Lily House Beauty. Kami hadir dengan beragam layanan kecantikan seperti nail art, eyelashes, hair treatment, microblending atau sulam alis, dan layanan kecantikan lainnya. Dapatkan diskon khusus dari kami dengan 10 kali treatment bonus 1 kali treatment. Hanya di Lily House Beauty Yogyakarta. Saudaraku, saya Indonesia.
bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini. Sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya. Program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show, dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini. Pemirsa, malam ini saya mengundang senior saya,
Bapak Sudarto DS, tapi saya diizinkan untuk pada malam ini saya memanggil beliau Kang Mas. Mas, karena beliau adalah kakak saya. Usianya 80 tahun, sehingga di dalam singing contest on TV kemarin, beliau adalah peserta paling senior, paling sepuh. Yang saya ketahui dari Mas Darto adalah Mas Darto ini bermusik sejak tahun 63. Sejak saya masih bayi sampai sekarang. Dulu pegangannya bass. Saya pernah dipamerin sebuah gitar build up Amerika yang saya kemecer melihat itu. Saya tertarik melihat gitar itu. Tentu Mas Darto akan bisa bicara banyak mengenai perkembangan musik nasional ataupun daerah. Tapi saya hanya ingin tahu mengenai satu pergeseran yang terjadi di Jogja dan barangkali juga terjadi di kota-kota yang lain. Apa, Mas Darto, yang bisa Mas Darto ceritakan? Ya. Atau ini sesungguhnya ada pergeseran yang menarik atau tidak menarik? Ya. Monggo, Mas Darto. Saya kira pertanyaan itu sangat mendasar dalam musik, musikus dan penyanyi-penyanyi. Dari dulu memang permulaan di Jogja itu akustik, ada ketipung, ada marakas dan sebagainya. Dan saat itu yang sangat sangat populer saat itu Ringgo Geni ya, saat itu. Kemudian muncul lagi dengan mulai tahun 60-63 itu juga mulai akustik, sudah mulai dari akustik mulai listrik ya. Di band saya langsung mulai dengan listrik karena lagu-lagunya juga ya band Caprios itu agak menurut saya agak bagus sih ya, maaf ya, karena yang diadopsi mereka tuh Beatles semua ya. Ini John Lennon ya, itu ada penyanyi kita juga, tapi juga tidak bisa kita pungkiri adalah singer-singer dari wanita-wanita seperti Waying ya, dulu seperti Sri yang ada di Beach Girl, Jud Esti ya, Sri gede, Sri kecil, itu kakaknya Uri ya, kakaknya Mbak Uri itu zamannya saya dulu itu. Terus mulai ada Rhythm Brothers, ada namanya musik tiup si Waryadi dari Koren. Nah, ada juga Kompet ya, itu dari Koren. Nah, terus Homen Band Arianto Keli, Mas Homen Keli. Band. Jadi Homen Band itu himpunan orkes menur. Ya, itu Homen. Orkes. Ya, terus dari De Brito dia 2 tahun di atas lah. Jadi terus pindah di Bandung, masuk ITB, rekaman dengan penyanyi-penyanyi saat itu. Ada Teti Kadi, ada apa lagi ya, putri-putri itu. Nah, muncul semua saat itu. Fendi. Nah, mulai dia iringi sama dia. Ini. Terus sekarang kita jawab yang mulai dari organ ya. Ya, keyboard tunggal. Saya kira bagus juga. Nggak apa-apa karena itu perkembangan dari musikus kita itu dengan hobi-hobi mereka kembangkan. Nah, ini sangat menarik karena seperti apa yang diutarakan Mbak Yuni tadi ya, itu sangat bagus. Akhirnya ibu-ibu hadir di situ, nyanyi, menghilangkan kepenatan dan sebagainya. Menurut saya sangat mendukung untuk memajukan permusikan Indonesia. Walaupun ya Mas Ari sebetulnya seperti saya yang pada masa mudanya itu ngeband ya, itu rindu loh. Kadang-kadang mencari tempat di mana ada yang full band. Di situ tuh lebih bisa explore daripada ada nuansa tersendiri Mbak Yuni. Betul. Ya. Stage-nya beda. Kalau keyboard kan nggak pakai stage ya, hanya begitu saja monoton ya. Tapi kalau band itu ya kan, apalagi ada yang
pemain bassnya itu memang sudah ekspor, terus drum ya. Kita itu dengan drum yang ada di dalam suara keyboard dengan yang langsung itu beda, Mas. Mungkin juga ada satu lagi yang bisa kita atau perlu kita lirik, perlu kita dukung. Di samping ada band, kemudian ada akustik, vokal grup dan sebagainya yang sekarang ini juga tenggelam gitu ya. Yaitu kelompok-kelompok keroncong. Nah, Keroncong-keroncong kampung itu unik loh. Apa sangat klasikal gitu. Jadi kalau kita juga bisa mengakrabi bapak-bapak kita yang malam-malam latihan biola di Tol Mas Tony ya. Kalau kita masuk ke kota gede itu terutama itu banyak sekali. Betul. Kampung sana ada keloncongan, ada latihan keroncong, lagunya Morisco, lagunya Stambul, keroncong asli. Itu. Bandar Jakarta. Ya. Rindu, sering rindu yang seperti itu Suatu juga. ketika mungkin Om TV perlu di samping mengundang mas-mas dan mbak-mbak ini kita juga panggil bapak-bapak kita yang suka bermain keroncong. Gitu. Itu yang bagus ya. Bagus. Sangat menarik. Mungkin saya akan berpindah kepada Mas Tony. Tapi kita penggal dulu pertanyaan ini untuk kita biarkan sesuatu lewat di depan kita. Hai kamu kaum Hawa yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, atau yang berkunjung ke Kota Gudeg Yogyakarta. Jangan lupa kunjungi Lily House Beauty. Kami hadir dengan beragam layanan kecantikan seperti nail art, eyelashes, hair treatment, microblending atau sulam alis, dan layanan kecantikan lainnya. Dapatkan diskon khusus dari kami dengan 10 kali treatment bonus 1 kali treatment. Hanya di Lily House Beauty Yogyakarta. Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa yang antara kita. Di pasir putih kau genggam jemari tanganku, menatap mentari yang tenggelam. Semua berlalu bencana denganmu, kenangan yang indah berdua denganmu. Di Kuta Bali kau peluk erat tubuhku. Di Kuta Bali cinta kita bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku. Walau kita jauh kasih, suatu saat di Kuta Bali. Semua berlalu tentunya denganmu, kenangan yang indah berdua denganmu. Di Kuta Bali kau peluk erat tubuhku. Di Kuta Bali
Kuta Bali. Mas Tony ini teman saya yang meskipun usia kami berbeda, beliau sangat lebih muda dibanding saya. Sudah lama saya mengenal beliau. Beliau ini pegawai negeri yang sangat disiplin karena bekerja di Angkatan Udara dan chord musik, sehingga memang menata vokalnya bagus. Kemarin saya ketemu lagi dengan Mas Tony di singing contest on TV dan beliau menang juara 2. Sebagai anak muda, dibanding saya beliau lebih muda, maka saya sebut sebagai anak muda ya, yang sangat gigih dalam dalam kancah permusikan di daerah. Perlu saya hadirkan di depan kepada para pemirsa on TV, di mana saya ingin bertanya mengenai hubungan antara perkembangan musik pop kita dengan lomba-lomba yang ada di negeri kita, dari level nasional Jakarta sampai ke lomba-lomba yang terselenggara di daerah. Terima kasih Mas Ari. Ya, memang saya kalau melihat perkembangan semacam lomba di daerah ini sebenarnya sudah lumayan bagus, tapi memang kadang ada yang mungkin dari pihak panitia mungkin kurang persiapan yang begitu maksimal, kurang ya Mas, bukan nggak bagus, kurang. Boleh dicontoh, bukan karena kemarin saya menjadi sebagian dari finalis on TV ini, kalau kemarin saya mengamati di on TV sangat luar biasa dari kerja kerasnya panitia, dewan juri yang menilai itu benar-benar dari orang-orang musik yang mengerti teori musik. Nah, jadi kan semacam ini nanti akan menghadirkan atau bisa memunculkan calon bibit-bibit penyanyi yang sangat luar biasa. Karena saya melihat bakat-bakat anak-anak muda di sini, dan bukan anak muda juga yang sudah mungkin lanjut usia, ya Mbak Yuni, ya. Itu banyak yang punya kualitas yang bagus. Jadi kalau kita ke nasional itu hanya yang ada kesempatan ya. Kita punya kesempatan, tidak usah malu, kita ada event itu kita ikuti saja, tidak usah mikir menang dan kalahnya dulu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, karena nanti kalau kita bagus pasti juri akan menilai bagus. Nah, jadi perkembangan di daerah seperti ini juga saya mengapresiasi, sangat bagus. Tapi saya juga boleh sarankan itu Pak. Boleh. Nah, jadi kalau bisa memang harus benar-benar mempersiapkan dari panitia itu, benar-benar menyiapkan tempat yang memadai, sound system juga harus yang benar-benar bagus, dan kalau bisa juga jangan memberatkan peserta. Maksud saya begini, kadang ada lomba yang kita harus ikut lomba, tetapi kita harus membawa iringan sendiri, manajemennya. Sedangkan kita kan sekarang banyak player main keyboard yang bagus-bagus. Jadi kalau kita diiringi keyboard dengan manajemen itu pastinya akan lain kita membawakannya. Nah, jadi kalau punya pemain yang keyboard, kita bisa ngambil nada yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu akan lebih maksimal. Itu saran seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya ya Mbak Yuni dan Pak Dato, itu kita harus benar-benar cari juri yang profesional. Juri yang profesional. Iya, betul Ya, sekali. itu kalau saya mendengarkan saran dari para juri-juri senior itu ya Mas Ari, saya minta saran. Saya mau ikut kontes itu, bagaimana Bunda? Bagaimana Kak? Sebaiknya ada 3 yang kamu pertimbangkan, itu minimal itu sudah sangat ekstrim tuh ya. Jadi siapa jurinya, siapa playernya, ya kan? Terus betul. Siapa yang mengadakannya, penyelenggaranya. Jadi ada 3 boleh dibalik, penyelenggaranya siapa, playernya siapa, jurinya siapa.
Terus kalau bisa hindari, kalau kita mau menjadi profesional atau bermutu, hindari lomba yang mereka itu kita disuruh menyiapkan -1. Iya. Karena -1 itu kan karaoke, kecuali itu adalah singing contest karaoke. Bisa nyanyi itu ya, ditantang dalam lomba ini. Lewat lomba-lomba, iya. Mas Darto, karena tadi Mbak Yuni sudah mengatakan soal genre dalam musik pop, di mana nanti saya akan bertanya khususnya kepada Mbak Yuni mengenai, saya itu juga diam-diam saya tertarik, Mas Darto, pada adik saya Yuni Harta ini. Beliau itu melawan arus, sementara ibu-ibu yang lain lagu-lagunya tembang kenangan, beliau sudah masuk ke lagu-lagu kekinian ya. Tapi kita tunda dulu pertanyaan ini, kita izinkan ada sesuatu yang akan lewat. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Cadangan ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Jiwaku dalam angan tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang gelap, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kau hadir, coba bawa
penjenengan ini sedang memberontak atau penjenengan hendak memberikan saran kepada orang-orang sebaya kita, pada Mas Darto juga yang sudah 80 tahun usianya, untuk usia boleh senja tetapi penguasaan lagu kenapa kita harus kalah dari anak-anak muda? Monggo Mbak Yuni. Jadi saya pikir why not ya, usia boleh tua, semangat masih tetap harus muda. Dalam arti satu, saya berontak karena lagu-lagu atau hits trending di zaman dulu atau golden memories apa itu kan cenderung mendayu-dayu dan cenderung banyak lagu yang perjuangan bagus, tapi yang lagu-lagu cinta itu sepertinya galau abis ya. Kemudian saya disemangati oleh anak saya yang dua dari mereka adalah announcer, jadi penyiar radio Mas Ari. Awalnya begitu. Mama harus gaul, mama harus update sama lagu-lagu kekinian, baik itu lagu barat maupun lagu Indonesia, karena saya butuh itu. Sehingga mempengaruhi, setiap hari di mobil saya mendengarkan nggak boleh lagu-lagu yang lama-lama. Bahkan saya itu lucu, dulu saya apa lagunya Grace Simon, lagunya Teti Kadi, lagunya Andi Miriam Matalata. Sekarang kalau harus menyanyi lagi kayak Cinta Putih, setengah mati saya harus menghafalkan, bahwa saya sering lupa lirik karena saya lebih tercharge atau mudah menghafal lagu baru lah. Aneh toh ini. Lah saya berontak, daripada begitu saya harus bisa nyanyi. Saya harus gimana karaoke setiap hari, saya update lagu-lagu yang baru-baru, dan kebetulan semangatnya saya suka, liriknya itu saya suka, dan musisi-musisinya itu dipegang oleh musisi-musisi sekarang itu luar biasa Mas Ari. Iya, betul. Ya, ada pengalaman menarik malam tahun baru, saya itu diundang sama Ibu Ani, pemilik Candi Resto itu, Tirta Raharja. Ada panggung, saya dengan teman. Terus penontonnya itu, pengunjungnya malam tahun baru itu dari Sabang sampai Merauke, anak-anak muda, 70% itu keluarga yang membawa putra-putranya. Saya coba dari tamu, saya maju Mas Ari. Saya tuh kalau lihat mic ada apalagi itu band ya, live gitu, waduh sudah nggak bisa ini kaki ini ditahan, saya naik panggung. Saya nyanyi Kisah Sempurna, aplaus. Saya nyanyi Tak Segampang Itu, saya nyanyi Belum Siap Kehilangan. Pemirsa Tatap Muka, sesungguhnya acara malam ini sangat menarik sekali, dan masih banyak yang berjubel di kepala saya untuk saya tanyakan pada sahabat-sahabat dekat saya ini. Tetapi saya ingin mengakhiri, apa boleh buat, dengan dua statement dari Mas Darto yang paling sepuh dan adik saya Tony Asban mewakili anak muda. Ya, yuk kita semangati para pemusik ini. Tetap harus menggali kemampuan ya. Bermusik. Gali kemampuan. Ya, gali kemampuan. Harus tetap semangat dan memandang bahwa lagu-lagu Indonesia ini sudah hebat daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Seperti apa yang dinyanyikan oleh Mbak Yuniarta tadi, Dawai, apalagi ya itu saya paling senang. Yang jelas kita harus selalu berkarya, harus kita gali kemampuan kita banyak perbendaharaan dari genre lagu-lagu apapun, biar kita itu tidak monoton. Jadi harus tetap semangat, berlatih terus, karena kalau kita tidak menambah jam terbang kita, secara otomatis kita akan ketinggalan nantinya. Ya. Jadi kalau menurut saya memang harus banyak berlatih, memperbanyak perbendaharaan lagu, itu Mas Ari. Saya. Iya. Pemirsa Tatap Muka yang sangat saya banggakan hujanya. Artinya bahwa bernyanyi, berkesenian, jangan lihat umur. Begitunya Mas Darto. Ya, Mas Darto sudah 80 tahun tapi masih aktif, dan malam ini menemani kita. Begitu yang bisa saya sampaikan bersama teman-teman saya, Mas Sudarto DS, Mbak Yuni Harta, dan
Mbak Mas Tony Asban, selamat malam kami sampaikan kepada para pemirsa tatap muka Om TV. Salam sehat, salam sejahtera dan berbudaya.